Stop perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sering banget terjadi, tapi banyak banget orang yang pura-pura nggak lihat. Maka dari itu, izinkan saya membahas tentang topik perundungan. Tetapi sebelum saya mulai membahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Davina Putri Mariza. Saya berasal dari Sekolah Indonesia Singapura, dan saya duduk di bangku kelas 12 IPA. Jadi, apa itu perundungan? Perundungan atau yang kita kenal sebagai bullying merupakan tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun digital, yang dilakukan secara berulang dan sengaja. Dan yang paling penting, bullying ini tuh terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan. Misalnya pelaku lebih dominan, lebih kuat, maupun lebih populer. Jadi apa aja sih bentuk-bentuk perundungan? Nah, jadi tuh bullying itu bukan cuma sekedar soal kekerasan fisik, tapi di sini aku udah merangkum ada 4 tipe perundungan. Yang pertama itu ada perundungan fisik. Nah, contoh dari perundungan fisik itu kayak mendorong, memukul, menendang, atau merusak barang milik orang lain. Yang kedua ada perundungan verbal. Nah, perundungan verbal tuh biasanya merupai ejekan, hinaan, body shaming, atau panggilan nama yang merendahkan orang lain. Yang ketiga itu ada perundungan sosial. Nah, perundungan sosial ini merupakan mengucilkan seseorang, membuat gosip, atau membuat orang tersebut tidak nyaman dengan tempatnya. Dan yang terakhir ada perundungan cyber. Nah, ini tuh biasanya dilakukan oleh remaja-remaja zaman sekarang ya. Jadi biasanya itu ini berupa komentar jahat di media sosial, menyebarkan foto tanpa izin, atau juga menghina lewat chat atau grup. Semua bentuk tersebut sama-sama berbahaya, namun sering disepelekan oleh orang-orang sekitar kita. Mengapa perundungan ini berbahaya? Karena korban dari perundungan dapat mengalami stres, depresi, trauma, bahkan sampai tidak berani untuk datang ke sekolah. Dampaknya tidak hanya hari ini, tapi bisa bertahun-tahun. Dan yang sering lupa adalah pelaku juga bisa mendapatkan konsekuensi hukum dan sosial. Jadi tidak ada satupun sisi yang diuntungkan dari aksinya perundungan. Di sini saya ada salah satu contoh kasus yang mungkin sering terjadi di sekitaran teman-teman, yaitu ketika seseorang dijauhkan dari kelompok pertemanannya, lalu foto pribadinya disebarkan atau dijadikan bahan meme untuk di sekolah. Terkadang pelaku bilang ini merupakan hal lucu-lucuan, tapi hal tersebut bisa membawa luka mental yang sangat besar. Nah, kira-kira apa aja sih dampak dari perundungan ini? Nah, ternyata dampak perundungan itu lumayan serius loh teman-teman. Jadi dampaknya itu bukan hanya sesaat, tapi bullying itu bisa bikin turun percaya diri, gangguan kecemasan, takut sekolah, menarik diri dari pergaulan, atau menjadi antisosial, dan bahkan menjadi depresi berat. Jadi perundungan itu bukan hal yang sepele ya teman-teman. Jadi kira-kira cara apa aja yang bisa membuat kita terhindar dari aksinya perundungan ini? Nah, pertama itu jangan balas dengan kekerasan, karena balas dendam itu cuma bisa bikin situasi lebih memburuk. Yang kedua adalah simpan bukti untuk kasus besar. Nah, screenshot, rekaman, atau chat penting itu bisa menjadi bukti konkret dari kasus ini yang bisa dilaporkan ketika kasus ini sudah membesar. Yang ketiga adalah cari bantuan. Jika teman-teman merasa bahwa Anda merupakan korban dari sebuah perundungan, teman-teman perlu mencari atau cerita ke teman-teman sekitar, guru BK, orang tua, atau orang dewasa yang dapat dipercaya untuk menangani kasus tersebut. Yang keempat adalah menjadi upstander bukan bystander. Nah, jadi ketika kita melihat teman kita sedang dirundung atau sedang dibully, kita wajib untuk melaporkan ke pihak yang bisa menangani kasusnya. Yang terakhir, kita harus bangun lingkungan yang saling menghargai. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri, yaitu misalnya hati-hati dalam memilih kata-kata, dan kita juga harus menjaga aksi kita sendiri gitu. Jadi kita pastikan bahwa kita tidak menyakiti perasaan atau fisiknya orang lain. Maka dari itu, bullying bukan hanya masalah korban dan pelaku. Dengan saling peduli, saling menghargai, dan berani bersuara, kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita semua. Tunjukkan kalau kamu peduli. Mari kita katakan stop perundungan.